materi pertama akan dibawakan oleh saya dengan 5 subpoin pembahasan mengenai pasar monopoli. Yang pertama terdiri dari pengertian pasar monopoli, kemudian ciri-ciri pasar monopoli, faktor penyebab kekuatan monopoli, kemudian masing-masing keuntungan dalam monopoli, dan yang terakhir keuntungan maksimum. Pertama, pengertian pasar monopoli. Dunia ekonomi mengenal istilah jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli inilah menjadi salah satu bentuk dari jenis pasar persaingan tidak sempurna. Monopoli berasal dari bahasa Yunani monos dan polein, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu menjual satuan. Secara umum, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja di dalamnya, sehingga tak ada pihak lain yang dapat menyainginya. Pasar ini juga disebut tidak memiliki unsur persaingan. Pasalnya, dalam pasar jenis ini, perusahaan biasanya memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lainnya. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Sebagai penentu harga atau yang disebut dengan price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksinya. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal harga barang tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli mempunyai beberapa ciri khasnya tersendiri seperti yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Dari definisinya diketahui bahwa hanya ada satu perusahaan saja di pasar ini. Barang atau jasa yang ditawarkan tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Dengan demikian, para pembeli tidak punya pilihan lain untuk menggunakan barang maupun jasa yang diproduksi perusahaan lain, sehingga mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Ciri yang kedua yaitu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan monopoli tidak bisa digantikan oleh barang pengganti lainnya dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan juga tak bisa digantikan oleh barang serupa yang mirip atau disebut dengan cross substitute. Ciri selanjutnya yaitu dapat mempengaruhi penentuan harga. Dikarenakan perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar tersebut, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau yang biasa dikenal dengan price setter. Dengan menggunakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Kemudian, promosi iklan yang kurang diperlukan. Tak seperti perusahaan lainnya, perusahaan monopoli tak terlalu mementingkan mempromosikan barang atau jasa yang dijualnya. Saat dibutuhkan, pembeli tak punya pilihan lain selain menggunakan produk perusahaan tersebut. Bagi perusahaan monopoli, iklan dibutuhkan hanya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat, bukan untuk menarik perhatian pembeli maupun meningkatkan penjualan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab kekuatan monopoli. Perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya tertentu yang menarik dan unik serta tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan sumber daya yang unik ataupun istimewa yang tidak dimiliki oleh orang maupun perusahaan lain. Pasar monopoli dapat muncul bila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian faktor produksi seperti bahan mentah yang tersedia, kemudian diperlukan untuk menghasilkan suatu komoditas tertentu. Yang kedua, perusahaan menikmati skala ekonomis. Pada berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi yang digunakan adalah sedemikian modernnya sehingga produksi yang efisien hanya dapat dijalankan bila kuantitas produksinya sangat besar atau meliputi hampir seluruh kuantitas yang diperlukan di pasar. Dalam hal ini, perusahaan baru menikmati skala ekonomisnya yang paling maksimal apabila tingkat produksinya sangat besar jumlahnya. Pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana biaya produksi mencapai minimum, jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang terwujud di pasaran. Kemudian mendapatkan hak monopoli dari pemerintahan.
Maksudnya di sini yaitu pemerintah melalui Undang-Undang Dasar mampu menciptakan peraturan yang menimbulkan monopoli. Peraturan tersebut terdiri dari yang pertama, peraturan hak paten dan cipta. Secara umum, perkembangan ekonomi yang pesat didukung oleh perkembangan teknologi. Untuk mengembangkan teknologi diperlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Oleh karena itu, pengembang teknologi tidak akan dilakukan perusahaan bila temuan mereka dengan mudah dijiplak oleh perusahaan pesaing. 2. Peraturan hak usaha eksklusif. Bila skala ekonomi hanya dapat diperoleh perusahaan setelah mencapai tingkat produksi yang sangat tinggi, maka masyarakat diuntungkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk mencapai skala ekonomi dan pada waktu yang sama juga diharuskan menjual produknya dengan harga yang rendah. Untuk itu, pemerintah harus memberikan hak monopoli tertentu kepada perusahaan tersebut serta menentukan harga maupun tarif rendah terhadap komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian tanpa hak eksklusif ini, di pasar akan ada perusahaan yang tidak dapat menikmati skala ekonomisnya secara maksimum dan akan menyebabkan harga maupun tarif yang tinggi yang kemudian akan menimbulkan kerugian di masyarakat. Dan terakhir yaitu mengenai maksimasi keuntungan dalam monopoli. Dalam menggambarkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan dalam monopoli digunakan dua cara, yaitu menggunakan angka maupun secara grafik. Untuk masing-masing cara ini akan ditunjukkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan 1. Biaya total dan hasil penjualan total, dan kemudian biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Pendekatan total atau yang disebut dengan total approach dicapai jika selisih penjualan total atau TR dengan biaya total TC memiliki nilai positif terbesar atau TR dikurangi TC. Yang kedua, pendekatan marginal atau marginal approach dicapai jika MR atau marginal revenue sama dengan MC yang disebut dengan marginal cost menghasilkan angka positif minimum dan MC sedang meningkat. Kemudian untuk keuntungan maksimum, pada tabel di samping, pendekatan total dicapai pada tingkat penjualan 4 unit dengan laba sebesar 2.300. Di materi kedua ini saya akan menyampaikan pasar persaingan sempurna yang terbagi ada 5, yaitu 1. Pengertian pasar persaingan sempurna. Yang kedua, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ketiga, pembentukan harga pasar persaingan sempurna. Keempat, grafik keseimbangan pasar persaingan sempurna. Dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Pembentukan harga benar-benar terjadi karena keinginan produsen dan konsumen, permintaan dari sisi konsumen, sedangkan penawaran dari sisi produsen ataupun penjual itu sendiri. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut juga sebagai jenis pasar paling ideal, karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna juga bersifat homogen. Yang kedua, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna didefinisikan sebagai struktur industri pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-cirinya yaitu 1. Perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk.
Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Sama sekali tidak dapat hambatan-hambatan, baik secara legal atau dalam bentuk lain secara keuangan atau secara kemampuan teknologi. Misalnya kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat mudah atau serupa, tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang-barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identikal atau homogen. Karena barang-barang tersebut adalah serupa, para pembeli tidak dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen A atau produsen lainnya. Barang yang dihasilkan seorang produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan produsen lain. Sebagai akibat dari sifat ini, tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perubahan adalah relatif kecil atau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Sebagai akibatnya, produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan, seperti menaikkan atau menurunkan harga dan produksi, tidak akan sedikit pun mempengaruhi harga tersebut. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dan yang berlaku di pasar. Yang ketiga, pembentukan harga pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil, sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna berupa garis lurus mendatar, sejajar, dan sumbu jumlah barang QQ. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Dan kurva tersebut juga merupakan kurva pendapatan rata-rata atau AR, average revenue, dan pendapatan marginal atau MR, marginal revenue. Yang keempat, grafik keseimbangan pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, grafik keseimbangan dapat digambarkan dalam dua macam. Pertama, grafik keseimbangan pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan maksimum dan grafik yang menggambarkan adanya kerugian minimum. Untuk menggambarkan grafik keseimbangan perusahaan yang menghasilkan laba maksimum atau keuntungan maksimum, harus memperhatikan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kurva AR sama dengan MR dan sejajar dengan sumbu QQ. Yang kedua, kurva AC atau average cost selalu berada di bawah kurva AR dan MR. Yang ketiga, kurva MC, marginal cost, selalu memotong kurva AC minimum yang menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi produksi. Contoh grafik keseimbangan pasar ada di atas. Grafik keseimbangan dengan keuntungan maksimal. Kelima, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Harga jual barang dan jasa yang termurah. Kedua, jumlah output yang paling banyak sehingga rasio output berpenduduk maksimum, kemakmuran maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman karena tidak perlu membuang waktu untuk memilih barang dan jasa atau produk homogen dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga informasi sempurna. Kekurangannya: 1. Kelemahan dalam hal asumsi. 2. Kelemahan dalam pengembangan teknologi. 3. Konflik efisiensi.
Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton. Dan terima kasih juga sudah menonton presentasi dari grup saya, dari Liana dan Angga Pradana. Dan jangan lupa tersenyum.